apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Press hadir menemani Besti di rumah dengan informasi seputar selebriti yang pastinya menarik buat dibahas. Mengawali informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Besti? Langsung saja, ini dia. Besti, di tengah kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz, Sandra Dewi mendadak jadi buah bibir netizen. Pasalnya, video suami Sandra Dewi terlihat berjalan menuju mobil tahanan tidak memakai borgol usai menjalani sidang kasus korupsi timah. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, Sandra Dewi juga terlihat berjalan santai sambil tertawa meski suaminya akan segera dibawa ke rutan Salemba. Dia juga terlihat berpelukan dengan terdakwa lain, yakni Helena Lim. Unggahan tersebut lantas mengundang reaksi warganet. Banyak dari mereka yang menilai bahwa suami Sandra Dewi itu merasa tidak bersalah. Sementara di sisi lain ada juga dari mereka yang menganggap Harvey Muiz diperlakukan istimewa dalam kasus korupsi timah ini. Pasalnya, Harvey Muiz diantarkan ke rutan Salemba tidak menggunakan mobil tahanan. Besti, kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Penyanyi sekaligus artis legendaris Dina Mariana meninggal dunia pada 3 November 2024 kemarin. Menurut kabar yang beredar, pelantun Ingat Kamu itu menghembuskan nafas terakhir di tengah berjuang melawan kanker rahim stadium 3 yang bersarang di tubuhnya. Sebelum menghadap sang kuasa, ternyata Dina sempat menitipkan pesan terakhir untuk orang-orang terdekatnya di Besti. Salah satunya Inong Muita. Menurut Inong, Dina sempat memberikan pesan agar jangan menjenguk dirinya ke rumah sakit, melainkan meminta agar menjenguknya ke rumah saja. Mungkin salah satu pertanda untuk yang terakhir kalinya di Besti. Tapi apapun itu, semoga almarhum diterima di sisinya ya. Amin. Besti, nama Medina Dina belakangan ramai diperbincangkan lantaran mencuat kabar kalau dirinya diduga berpacaran dengan Gading Martin. Waduh, ini benar gak di Besti? Menurut kabar yang beredar, Gading Martin ternyata sudah memperkenalkan Medina Dina ke sang ayah Roy Martin. Gimana nih? Kira-kira dapat lampu hijau gak di Besti? Yang sampai di situ saja, Gading Martin juga sempat terlihat liburan bareng dengan Medina Dina loh. Dan kerennya lagi, keduanya liburan bareng Gisel dan Gempi. Wah, Papa Gading gentle banget ya Besti, sudah memperkenalkan ke Gempi juga loh. Informasi selanjutnya datang dari sidang perdana. Rizky Febian dan Mahalini melayangkan gugatan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti apa informasi sidangnya? Ini dia. Besti, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini berujung menyisakan sejumlah pertanyaan. Ada yang penasaran dengan status pernikahan mereka sah secara negara maupun agama. Ada juga yang mengatakan saat ini masih nikah siri. Soal menjawab pertanyaan itu, Mahalini dan Rizky Febian melayangkan gugatan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kini kasus tersebut sudah memasuki sidang perdana. Tapi sangat disayangkan, keduanya kompak tidak hadir di Besti. Mahalini dan Rizky Febian hanya mengutus Markus Tanoto sebagai kuasa hukumnya. Menurut Markus, kliennya tidak wajib hadir karena kasus ini masih proses pembuktian surat-surat saja. Mungkin agenda hari ini kan masih pemeriksaan dari identitas pemohon, dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Mungkin agenda selanjutnya adalah pembuktian, ya surat-surat, dokumen-dokumen dan sebagainya.
Namun untuk sidang selanjutnya, Markus tak menampik kalau kliennya akan hadir. Saksi yang pasti hadir. Ya, kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir sebetulnya. Enggak diwajibkan. Cuma kami usahakan kan untuk saksi wajib hadir kan. Mengenai kabar Mahalini dan Rizky Febian melayangkan permohonan isbat nikah, Markus mengatakan bahwa pernikahan kliennya mengalami kendala administrasi. Mengingat Mahalini sebelumnya menjalani proses mualaf. Saya klarifikasi dulu bahwa Mahalini ini sudah mualaf ya pada saat menikah di tanggal 10 Mei. Memang dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala salah satunya. Markus juga menegaskan alasan kliennya harus mengajukan gugatan permohonan tersebut untuk pembaharuan identitas, terkhusus untuk Mahalini yang mengubah keterangan agamanya. Tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas, berarti kan nanti KTP Mahalini akan berubah dari agama yang sebelumnya. Perihal kabar pernikahan Mahalini dan Rizky Febiansa tapi tidak terdaftar, menurut Markus, mendaftarkan pernikahan setelah resmi menikah adalah hal yang biasa saja terjadi di katanya Besti. Sah tapi tidak terdaftar, ya sebetulnya kan gini, Mas mau nikah, kita mau nikah sekarang, daftarkannya minggu depan itu is okay kok. Berarti kan sah kan, gitu aja. Jadi mau kapanpun kita menikah, contoh kita nikah hari ini, mau daftarkan bulan depan juga nggak ada masalah sebetulnya. Itu aja, itu teknis aja. Masih dari keterangan Markus, Mahalini menjalani proses mualaf didampingi oleh seorang ustadz yang juga sekaligus penghulu dalam pernikahan mereka yang diselenggarakan pada 10 Mei 2024 lalu. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa dipastikan dari pihak KUA Setiabudi atau tidak nih Besti. Waktu Mahalini melakukan perpindahan agama itu, mualaf, itu dilakukan dengan penghulu yang sama. Ustadz yang sama lah ya, nah, itu aja. Kalau untuk kurang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Selain itu, buku nikah yang mereka pamerkan usai akad nikah berlangsung pun turut jadi sorotan. Banyak yang menduga kalau pernikahan keduanya tidak sah secara negara. Mengenai itu, Markus mengatakan bahwa buku nikah tersebut diduga hanyalah properti yang disediakan oleh pihak wedding organizer. Banyak yang bertanya kan, berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya, secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah itu dia. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih gitu. Markus mengatakan kalau Rizky Febian tidak menyangka bahwa permasalahan tersebut jadi serumit ini. Kok bisa ya? Posisinya Mas Rizky dan Mbak Mahalini nggak pernah tahu. Kalau tahu juga nggak akan mungkin tahu seperti ini dong. Gitu loh. Rizky tidak Jadi tahu. bukan nggak bisa bilang pernikahan yang nggak sah gitu loh. Jangan diputerbalikan seolah-olah gara-gara ini nggak sah dan sebagainya. Jadi itu keliru Mas. Meski banyak orang yang menilai pernikahan mereka tidak sah secara negara, pihak Rizky Febian tidak mau ambil pusing. Yang jelas pernikahan mereka hanya mengalami kendala administrasi saja katanya. Terserah kalau kalian menganggap itu agama, tapi buat kami, buat klien kami itu sudah sah gitu. Memang ada kendala administrasi. Alih-alih membantah pernikahan Rizky Febian dan Mahalini diduga siri, Markus mengatakan bahwa kliennya itu telah melayangkan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sejak bulan Juni lalu. Yang kedua, kenapa baru dilakukan sekarang? Mas Rizky sudah melakukan permohonan ke KUA itu dari Juni, dan kami baru ditunjuk di bulan Agustus. Pemanggilan aja 1 bulan. Jadi ya, dan kemudian kan Mas Rizky kesibukan dan sebagainya ya, itu proses Mas. Dia juga menegaskan kalau pernikahan kliennya saat ini masih sah secara agama tapi belum tercatat secara negara. Kalau tidak tercatat secara negara mungkin belum. Belum tercatat secara. Jadi pernikahan mereka memang belum tercatat ya Besti, makanya diajukan permohonan nih katanya.
Selanjutnya informasi dari Rasman Nasution yang memenuhi panggilan Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, masih ingat gak nih dengan kasus Iklim Hakim yang memilih Rasman Nasution sebagai kuasa hukum dalam kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh atasannya sendiri, yakni pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Namun di tengah kasus tersebut mulai ditangani Rasman Nasution, Iklim Hakim justru berbalik arah memberi klarifikasi kalau dirinya tidak dilecehkan oleh Hotman Paris. Alhasil Rasman Nasution dilaporkan oleh Hotman Paris ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik pada 2022 silam. Dari laporan tersebut, Rasman Nasution pun ditetapkan tersangka. Setelah kurang lebih dari 2 tahun tidak ada kabar perkembangan kasus ini, Mabes Polri kembali membuka kasus ini dengan memanggil Rasman Nasution untuk menjalani pemeriksaan dengan status tersangka. Ini proses tahapan dari Baris Krim, Mabes Polri. Dan hari ini saya datang di sini untuk pelimpahan berkas dan tersangka bersama dengan saudari. Rasman yang ditemui di Mabes Polri yakin tidak akan ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan Hotman Paris tersebut. Semalam dibilang juga saya mau ditahan di Baris Krim. Tadi nggak nyampe setengah jam di Baris Krim. Dari pihak si yang tukang ngoceh-ngoceh itulah sama Mama Lemon itu kan. Kita lihat aja. Bukan tanpa alasan, Rasman yakin karena dia merasa sebagai orang yang mengerti hukum dirinya tidak bisa dijerat dengan pasal manapun karena posisinya pada saat itu sebagai kuasa hukum, bukan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Pertama saya kan orang hukum, saya tahu pasal 27 ayat 3 itu nggak bisa ditahan. Yang kedua 310, 311 juga. Kemudian pasal 55 itu dianggap turut serta atau bersama-sama. Saya pengacara, dia klien saya. Kalau secara manusiawi ya, tapi kan di luar kemampuan kita ada petunjuk Allah. Tapi saya tahu Allah pasti akan menolong orang-orang yang benar. Rasman juga memastikan tidak akan tinggal diam melihat perbuatan orang-orang yang ingin menjebloskan dirinya ke penjara. Kalian-kalian yang telah termasuk kalian yang memproses saya, kalau ini tidak clear, apa sudah selesai, sudah clear maksud saya nggak akan diam. Ini sebenarnya ya, kalau mau jujur, Hotman itu seperti mendulang, menampis air di dulang. Tidak kamu nggak sendiri. Kenapa? Karena yang akan dibahas ini kan bagaimana dia. Dia juga tidak menyangka jika Iklim bisa berbalik arah berada di sisi Hotman Paris setelah dibela mati-matian oleh dirinya. Sebab itu dia yakin dengan adanya kasus ini, Rasman berjanji akan menjebloskan Hotman Paris ke penjara. Waduh, makin kesini makin memanas nih Besti. Saya baru tahu ternyata ada seorang klien ditolong serius, sekarang jadinya seperti ini. Sama dengan orang yang menurut saya lupa diri, tidak tahu terima kasih. Intinya hari ini kita mematahkan taringnya Hotman yang Jumawa akan memenjarakan dan memakai baju oranye katanya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Press.